Halo, selamat jumpa, salam S3, Perdamin susunan nyarengin ragani. Saya yakin Anda mungkin pernah mengalami terpaksa, dipaksa atau disuruh buat begini kan nggak suka. Ya. Misalnya anak, dia senangnya ini arsitek, tapi oleh orang tuanya dipaksa, kamu harus mengambil hukum, sekolah hukum. Dia mau jadi hukum, tapi 6 tahun nggak selesai nih. Akhirnya ya nggak selesai. Atau orang sukanya musik, disuruh belajar matematika nih. Nah, ini hal seperti ini. Kerap kali hidup ini ada malam keterpaksaan seperti itu. Sehingga dengan terpaksa begitu atau dipaksakan, tidak akan jadi apa-apa. Atau juga pengalaman saya selama 9 tahun di seminari ini, ada anak yang dipaksa untuk seminari karena orang tuanya pingin. Anaknya tidak mau. Anaknya pingin sekolah lain lah. Dia bertahan sebulan, 2 bulan, akhirnya dia pamit. Nah, bagaimana kita melihat keterpaksaan atau dipaksa mengerjakan sesuatu dalam konteks hidup kita manusia ini? Saya suka berkisah seperti ini. Satu kali seorang nenek di kampung ini, dia mengajak cucunya jalan-jalan, jalan-jalan gitu. Jalan kampung kan masih kadang air menaik itu, luber begitu air. Ada kura-kura kecil ini, dia diam gitu. Sang anak ini, cucu ini diambil, dibawa ke rumah dan taruh di rumah. Apa yang terjadi? Sang cucu karena ingin tahu ini, dia paksa supaya kura-kura ini berjalan. Ditusuk-tusuk, tusuk. Semakin ditusuk ini, makin mengkeret dia, makin mengkeret. Sampai setengah jam ini, bilang, akhirnya sang cucu berteriak, "Nenek, kenapa nggak mau jalan ini? Kamu apakan?" Tusuk. Kayak kayu kah, dia tusuk. Akhirnya neneknya salah. Kemudian kura-kura diambil, ditaruh dekat, ada semacam perapian kecil begitu. Tidak sampai 10 detik, jalan cik. Kamu lihat, tanpa dipaksa, tanpa diapa-apakannya diberi kehangatan. Sehingga kura-kura ini keluar kepalanya, kemudian dia jalan dengan tenang sekali. Bagaimana dengan hal hidup kita ini? Apapun yang namanya dipaksa-paksa, ada yang berhasil, tapi kebanyakan yang saya lihat, orang yang terpaksa atau dipaksa, kerap kali gagal. Karena apa? Dengan dipaksa, segala kemampuannya itu macam membeku ya. Orang dipaksa kawin, si A senangnya sama si C. Tapi kalau keluarga kena pertimbangan berbagai macam, si A sudah kawin dengan si D. Ya demi menghormati perasaan keluarga besar, saya tidak mau. Tapi biasanya ya tidak lama, gagal. Itu juga dengan sekolah sama seperti itu. Nah, lihat tadi sang nenek ini, dia memberikan kehangatan. Kemudian sang kura-kura keluar kepalanya dan berjalan. Bagaimana caranya menumbuhkan kehangatan dalam diri kita masing-masing, dalam diri anak ya? Pertama-tama adalah sebagai orang tua misalnya ya, kita harus tahu anak kita punya potensi apa. Sehingga dulu ada namanya tes minat ya. Tes minat, anak ini sukanya menulis, anak ini sukanya menggambar. Itu mungkin memang bukan 100%, tapi kadang lingkungan juga mempengaruhi. Tukang yang baik biasanya lahir dari keluarga yang mungkin dia sejak kecil melihat bapaknya potong kayu, menyambung kayu, kemudian merakit almari. Tanpa omong anak ini dia pingin dia lihat terus. Lama-lama SMP, SMA mahir. Atau mungkin seorang bapak ya yang suka mengunjungi orang sakit, ya. Mengunjungi orang sakit, anak diajak tanpa ayo kami ikut jalan-jalan, kunjung ke rumah neneknya. Kemudian si bapak kan kasih amplop ya, "Nak, tolong ini kasih nenek." Ya hanya 50.000, anaknya menyerahkan itu. Pelan-pelan karena sering terbiasa, ini ada apa gitu. Setelah gitu disuruh anaknya, "Pak, itu nenekmu gak sakit, coba dipijit tangannya," pijetin. Ini cara-cara untuk menumbuhkan, memberikan kehangatan. Sehingga terus apakah kemudian paksaan tidak diperlukan?
Ya, jawaban saya iya dan tidak. Ya. Kadang orang perlu dipaksa, misalnya kalau orang sudah masuk misalnya akmil, ya, lulus tes, dia dipaksa mesti bisa lari cepat, bisa push up, bisa taekwondo, bisa renang. Ini wajib, ini sebagai kebutuhan dasar, nanti sebagai self defense. Kalau dia lulus sebagai tentara misalnya atau sebagai polisi, dia punya kemampuan melacak kejahatan, dia punya kemampuan misalnya melacak bom, ini harus. Atau sudah masuk seminari, begitu lulus tes, harus punya keterampilan. Ya. Anda bisa bangun pagi, jam 4 sudah bangun. Dengan sungguh yakin bahwa ini bukan kebutuhan saya untuk ikut aturan di sini. Dalam hal itu, paksaan sangat diperlukan. Tapi toh kalau dipaksa kemudian anaknya tidak bisa ikut, nah kalau sistem kami ada surat peringatan 1, 2, yang ketiga dia dikembalikan, artinya tidak mampu. Sama juga dengan di militer saya kira. Lulus tes, sudah berjalan 1 semester, 2 semester, dia banyak pelanggaran. Akhirnya ya pasti dikeluarkan. Saya kira jadi jawabannya apakah kapan diperlukan paksaan, kapan diperlukan satu kehangatan, sangat tergantung konteks dan situasi. Saya kira hidup ini seperti itu dan saya kira Tuhan juga begitu ya. Tuhan tidak pernah memaksa nakutip kita. Sehingga Tuhan beri kita akal budi. Akal budi artinya kemampuan menentukan mana yang jahat, mana yang baik. Dan semua pilihan punya konsekuensi dan risiko masing-masing. Kalau dengan kehendak bebas, kemauan bebas kita berbuat jahat, ya sebagai murid tidak buat PR ya, kemudian kita buat keonaran ya risikonya pasti kena hukuman, diskorsing. Atau sebagai karyawan dengan tahu dan mau kita melupakan jadwal, kita ambil orang punya bagian, ya pasti akan diskorsing atau dikeluarkan. Jadi saya kira dalam hidup ini adalah antara kehangatan, antara tanda kutip paksaan, saya kira dua hal yang dibutuhkan. Sangat kontekstual dan sangat situasional. Dan masing-masing orang beda betul. Sebagai orang tua saya kira orang tua lebih memahami itu. Oh anaknya ini tidak bisa dikasari. Omong sekali jalan. Tapi ada anak yang omong 5 kali tidak jalan-jalan. Ada juga begitu. Ya, ini masing-masing karakter dari kita manusia, kita anak-anak, kita murid semuanya. Dan lah hebatnya guru itu di sana. Guru harus mengajar dalam kelas yang begitu banyak variasi karakter. Dan bagaimana guru yang baik bisa sekian anak, 40 anak. Dan syukur-syukur anak itu bisa mengerti misalnya 38 orang itu luar biasa nih. Pengalaman saya nih. Anak 30 yang bisa ngerti 20 itu sudah bagus sekali. Yang lainnya mungkin didamping lagi, ulang lagi. Sehingga dalam mengajar mungkin kalau pengalaman saya ini ada plan A, rencana A. Yang ngerti misalnya cuma 50%. Dengan rencana B, yang ngerti rencana C. Sehingga kemungkinan mudah-mudahan semuanya meskipun tidak 100% ya mengerti. Itulah pentingnya memahami karakter, memahami jiwa, memahami daya juang. Dan seni tadi pada awal saya katakan bahwa bagaimana nenek mengajarkan. Ya, memang ada kura-kura yang dipaksa, ditusuk-tusuk, tidak mau jalan. Tapi begitu diberikan kehangatan lampu, dekat perapian, tidak sampai nunggu lama, keluar kepalanya dan jalan. Mungkin juga dalam konteks ini seorang orang tua atau guru bisa mengencourage ya, memberikan inspirasi, mendorong dari dalam, mungkin lewat cerita, lewat pengalaman, untuk memasukkan api semangat ke dalam jiwa anak didiknya, jiwa anak-anaknya, sehingga udah benar ya, benar. Dan dia sadar, aku bisa. Dan pelan-pelan bangun. Tentu itu perlu perjuangan dan anak bukan bukan anak orang tua sendiri, tapi lah titipan Allah begitu. Sehingga kita mohon juga lewat semangat doa, Tuhan ini anakmu, kau percayakan untuk membina mereka. Tanpa bantuanmu, saya bukanlah apa-apa. Inilah doa seorang Ayub yang sungguh menyadari ketidakmampuannya, tapi dengan Tuhan memampukan dia. Juga Paulus, juga Petrus sama. Aku ini manusia lemah berdosa. Tapi Tuhan pakai kita, yang lemah pun jadi kuat, yang goblok pun jadi cemerlang, yang suara buruk pun menjadi suara merdu semuanya. Inilah saya kira hal yang menantang saya dan Anda. Apakah saya mau
menjadi sumber kehangatan meskipun yang sedikit, sehingga nanti mungkin Anda menjadi inspirasi. Misalnya begini ya, di sekolah misalnya sebagai mengajar, Anda mengajar matematika, Anda mengajar begitu mengesankan ya. Seandainya satu kali ibu guru ini tidak sekolah, anak merasa ada yang kehilangan. Waduh, ini ibu ini tidak sekolah nih, bagaimana nih? Dia belajar, anak itu belajar sendiri. Tapi sebaliknya, kalau guru yang membosankan, kalau begitu ibu ini nggak sekolah, udah tepuk tangan semua, oh syukur. Sering-sering nggak sekolah ya bu, gitu dia. Bayangkan itu. Kalau Anda jadi guru itu kan jengkel nggak tuh? Malu ya, malu berarti. Kalau dia begitu kan berarti guru itu tidak bisa mengajar. Wah, ini kasihan ini. Bisa kena SP dari yayasan itu ya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pecinta YouTube, kita omong-omong santai ya. Jangan pikir, jangan ini bukan macam ujian, tidak. Dengar saja, kalau baik ada pakai, kalau tidak ada buang saja ya. Kita omong kosong sedikit. Agar dengan demikian ya, cerita nenek dengan cucunya ini mudah-mudahan ada gunanya ya. Apapun yang namanya paksa memang betul hasilnya jelek. Tapi kalau dengan senang hati, anak ini mau belajar, dengan senang hati anak ini mau berkreasi, hasilnya pelan-pelan. Pelan-pelan ada peningkatan dari 2, 3, 4, dan akhir segitu semuanya. Sekira demikian, Anda setuju dengan saya? Dan jangan lupa bagi cerita ini. Tekan tombol S3 itu, tekan tombol subscribe, agar banyak orang mendengar cerita ini, kemudian tertawa sendiri, sehingga mampu menertawakan dirinya sendiri. Amin. Sampai jumpa.